Shalom semua. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bertemu di dalam rumah Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita karena kita menantikan berkat-Nya. Itulah Allah kita yang hidup, yang mengetahui semua kebutuhan kita. Saya mempersiapkan Bapak Ibu semua jemaat untuk berdiri dan kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan hati kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah itu yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Khususnya kami adalah umat-umat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, hadir di dalam rumah-Mu di sini untuk melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami dari surga, tidak terkecuali sementara yang memberitakan firman Tuhan. Demikian juga kami umat-Mu yang ada di dalam ruangan sini, maupun yang mereka berada di luar sana yang menonton langsung. Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Semua teman-teman yang belum datang, berdoa supaya mereka juga Tuhan tuntun dan tibakan mereka di sini, tidak kurang sedikit pun, supaya kami bersama-sama memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih. Berkati juga pelayanan hari ini, mulai dari hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, Pendeta Victor Bapak. Berkati hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan itu boleh dari Tuhan dan Engkau yang dipermuliakan. Berkati juga Ibu bersama-sama Pendeta, kami semua yang hadir, berkati kami satu persatu. Terima kasih. Sekali lagi, habiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Morning everybody. Happy Sunday. Selamat datang untuk Bapak Pendeta Victor, keluarga Ibu dan anak-anak. Dengan Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan memuji Dia sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Akan pujian. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name. Is the new day dawn? It's time to sing Your song again. Whatever may breath and whatever life devours me, and it is singing Your evening cloud. Bless the Lord, oh my soul. Lord of my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri bersama-sama. Sing love and Your soul to anger. Give His grace and Your heart is kind. For all Your goodness, now will keep on singing.
Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami kami sehat, kami kuat Tuhan, karena ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih. Inilah jemaat Tuhan yang sudah hadir berkati kami semua Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan kepada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Amin. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kami hadir di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, lebih semangat lagi. Haleluya. Let's come together. Sing haleluya. Hallelujah.
Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Di jalanku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di jalanku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Di jalanku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di jalanku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini udah saja Bu. Silakan. Ustaz diumumin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh. Dia menyembuhkan saya, Jehovah Rafa, dan Dia Jehovah Jireh menyediakan semua yang Amin. kita perlukan. Saudara, singkatnya ya, Sabtu lalu saya mulai sakit, rasa sakit, dan saya biasa chest ini sakit. Lalu aku ambil Tylenol, sembuh. Aktivitas pergi kayak pulang, jadi gak ikut KKR, tapi aku lebih baik istirahat karena besok minggu gereja. Oke, puji Tuhan, malam masih oke, minggu oke, puji Tuhan. Malam mau kerja, minggu malam gak mungkin kerja, sakit sekali saudara. Sakit itu dari dada ini sampai ke belakang, sampai ke shoulder saya. Sakit sekali, gak pernah aku rasakan sakit segitu. Aku bilang, Tuhan Yesus tolong, kenapa saya, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aku percaya Tuhan sampai sembuhkan sakit apapun. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan kau sanggup sembuhkan. Sampai tegak aja gak bisa, harus duduk begini. Itu hanya minggu, Senin pagi saya bilang saya harus ke, aku telepon dokter saya, ternyata Rabu baru bisa. Akhirnya saya bilang gak bisa, saya tunggu sampai Rabu, saya harus ke urgent care. Saya gak mau ke emergency kelamaan biasanya ya. Urgent care lebih short waktunya. Akhirnya saya ke sana, aku dalam malamnya itu saya udah ambil ibuprofen 600 mili, ya. Tapi nggak kena juga, nggak. Hanya puji Tuhan sampai sana dicek, karena aku bilang chest pain, lalu mereka cek jantung langsung. Puji Tuhan jantungnya bagus. Dan dia bilang, dokternya bilang, apa yang kamu kerjakan? Dia bilang, nggak ada. Tahu-tahu memang udah sakit sedikit, tapi aku ignore. Aku bilang, aku tuh CNA, mungkin aku dorong atau pull pasien, angkat pasien, udah crack itu something like that, tapi nggak rasa. Aku bilang, sekarang baru rasa. Ya sudah, kasih obat lagi saudara. Tetap aja pulang. Jadi, tapi dokternya pasang gini, kalau kamu sakit lagi jangan datang ke urgent care ya, pergi ke rumah sakit, emergency room. Oh oke, ya udah, aku percaya sembuh aja lah, saya bilang gitu ya. Sampai rumah, Senin itu malam itu lebih parah. Sebelah Selasa harus ke emergency, kita harus ke emergency. Saya ke emergency disuntik keras-keras juga, katanya hilang pain, nggak hilang juga. Bibir kasar kayak semua, cek lagi jantungnya. Karena kalau kita di Amerika itu kalau chest pain itu langsung reaktif ke jantung ya. Jantungnya apa? Padahal saya kasih hasilnya tuh. Ternyata jantungnya oke, puji Tuhan. Lalu disuruh pulang, loh aku disuruh pulang sih, aku udah siap deh. 14 tahun di Amerika nggak pernah emergency room, nggak pernah sakit parah begini.
Saya bilang, aku oke deh Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya istirahat di rumah sakit ini nggak apa-apa. Disuruh pulang ya katanya. Ya udah ke doktermu aja, kita kirim semua dokter primary kamu. Akhirnya puji Tuhan pas Rabu memang ya pergi ke sana, dokternya juga bingung, lihat ya paling karena kamu mungkin kerja keras atau muscle kamu, dia bilang terus aja, dia bilang ya kesimpulannya pinch nerve ya, jadi kejepit, bahasa Indonesia kejepit saraf, kejepit. Terus ya sudah, lalu gimana? Ya udah kesakitan di situ, gak bikin apa-apa dia. Aduh Tuhan, dokternya gak bisa bikin apa-apa ya. Saya bilang, nanti akan dulu, dia bilang, ya kok kasih kamu lebih keras aja. Taruh 300 mili gitu ya, paling keras katanya itu. Udah pulang, makan itu juga sama muscle relaxan, tetap aja. Akhirnya saya bilang, Tuhan, hanya Tuhan lah. Akhirnya tantenya bilang, kompres air panas, sepanas-panasnya, sesangkupnya panas. Kompresin lagi, Pak Santi itu rawat saya. Dari senang dia merawat sampai kesel dia. Karena aku teriak-teriakan terus. Dan dia tuh juga kesel parah. Aku marah sih, saya banyak marah dong. Aku kan gak bikin-bikin, saya bilang. Terus akhirnya Tuhan luar biasa. Hari Kamis baikan, saya udah bisa. Aku harus gerak, berdalam sama Yesus gerak. Nanti doain semua terus kirim-kirim itu menguatkan iman saya. Saudara, kalau kita lagi kesakitan parah sekali, gak tahu mana iman kita, saudara. Aku sih mulutnya Tuhan, Tuhan sembuhkan saya dalam nama Yesus. Tapi kayaknya, aduh Tuhan, kok gak sembuh ya Tuhan, gitu ya. Terus tapi puji Tuhan semua menguatkan ya. Luar biasa, habis langsung sembuh. Berdoa dengan Pak Victor juga berdoa luar biasa, rasakan hadirat Tuhan. Jumat sembuh dan sampai Sabtu kemarin bisa doa. Masih sedikit, tapi saya percaya Tuhan saya sembuh. Ya, saya sembuh, sudah sembuh. Dan kemarin harian beraktivitas, masak lagi saudara. Terus pas hari suruh orang lain yang masak, saya bilang, enggak, kalau kamu gak bisa masak, karena aku juga masak. Tapi dia bantuin sih. Begitu kan, nanti kalau berkali semua luar biasa Tuhan Yesus ini, Dia tetap Allah yang sama, kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Tetap semangat, aku nyesel sama Tuhan. Enak banget ya sehat itu ya. Ketika saya keluar dari kamar, Tuhan enak banget ya sehat ya. Saya bilang, Tuhan kalau saya sehat, saya mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Ampuni saya, apa yang Tuhan percayakan sama aku mau kerjakan lebih maksimal lagi Tuhan. Saya mau bekerja, saya mau melayani Tuhan, saya mau bekerja, mencari kerajaan Tuhan lebih dahulu dari semua itu. Semua Tuhan pasti tambahkan, mau tambah beriman lagi, tambah semangat lagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari terus maju di dalam Tuhan. Kita semua di sini saling sayang. Ada yang datang bawa makanan, sudah sembuh datang bawa makanan. Terus aku cuma akan mengingatkan, ya keluarga rohanimu LBC. Ngapain mereka kumpul-kumpul kalau nggak saling sayang gitu ya. Jadi kita harus saling sayang saudara, ini keluarga rohani kita ya. Apapun ada yang salah kita saling maafkan ya, saling ya tegurlah kalau ada yang ingatkan, boleh diingatkan. Keluarga itu ada argue loh di keluarga ya, ada masalah kakak beradik masalah, tapi kita baik lagi karena kita tahu kita keluarga. Jadi semua kita saling sayang. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Noin. Kita semua senang Ibu Noin sudah sehat-sehat. Tapi kita bersyukur loh, Ibu Noin itu kuat loh. Selama ini saya tahu dia bertahun-tahun tidak pernah sakit. Masih kuat ya, Bella, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan pujian. Kita akan bersama-sama dengan pujian bersama Bapa. Haleluya. Kekuatan di jiwa
sangat terbukti. Janji Tuhan adalah janji yang terpuji. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Tidak pernah Mujizat berhenti. terjadi. Mujizat terjadi, masih ada Yes. sampai akhir. Pelepasan terjadi, pembebasan terjadi. Kesempatan ini bagi Pengobatan kami terjadi. pun, Engkau sudah hadir di sini. Engkau saja bukan hadir ya, bukan saja hadir, tetapi Engkau Roh tinggal. Kudus ada di sini. Terima kasih, Roh terima Allah kasih, turun di sini. terima kasih Roh Kudus. Urapi kami dengan Semua kebenaran. Tuhan zaman menjadi Urapi rema kami, bagi kami. urapi hamba-Mu dengan kata-kata Tuhan. Yes. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan, tentunya saya tidak di sini. Itu semua karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kami dari Singkawang menuju Lampung, Jakarta, itu antar pulau, Kalimantan, Jawa, Sumatera, balik lagi ke Jawa, lalu terbang ke Singapura dulu, Singapura, Taiwan, baru Los Angeles. Kalau bukan Tuhan, tidak ada. Bapak Ibu bangun, sehasta saja kata Tuhan, sehasta, ya, tidak bisa kita tambahkan. Tidak bisa kita tambahkan usia kita. Itu bicara sedetik saja kalau Tuhan tidak izinkan. Sedetik itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada ini, itu benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, coba lihat samping kiri kanan dulu, senyum, katakan ya dengan salam. Engkau ada kanan. Ada tangan Tuhan. Kita ada. Saya pendeta Victor Sorongan. Orang Manado itu singkat-singkat namanya. Nama saya cuma Victor Vicky Angel Sorongan. Cuma 4. Jadi kalau ditanya first name, ada. Apa lagi? Middle name. Middle name Last name, of course, Sorongan. Anak saya Sorongan. Ya, keturunan kami itu sorongan-sorongan semua. Bukan disorong-sorong, tapi memang sorongan. Itu from North Sulawesi, ya, Sulawesi Utara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Senior ini. Ini Pak Gembala senior saya di Seminari Petamburan. Suka duka, ya. Dalam dunia persilatan istilahnya kami seperguruan. Beliau lebih senior dan lebih senior tentunya di California, ya. Sebab itu saya belajar juga dari beliau. Ada di sini. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu buat penyambutannya luar biasa. Ini baru hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan baru hamba. Luar biasa. Oh puji Tuhan. Ya memang ada satu kekasan, kekasannya anak-anak Petamburan itu ya tipenya begini, Pak. Puji Tuhan. Ya kita bersyukur. Ya ini istri saya Hana, ya anak saya Nathanael dan Gita. Ayo berdiri dulu, tolong berdiri. Jadi dari anugerah Tuhan juga dapat sekaligus visanya. Ya. Bukan saja visa, uang berjalan ke sini pun Tuhan cukup. Kalau dapat visa nggak ada doi, kalau pernah bilang doi, iya tuh happy, money, cuan apa? Ya, cien, ya, itu juga cien. Ada beberapa yang bisa bahasa Mandarin di sini. Ada beberapa Pak. Yang bisa Mandarin speak
cien kan tadi. Kalau orang Singkawang itu bahasanya Hokian ya, Haka bahasanya ya. Haka, eke ya, eke. Jadi uang itu, money itu lui. Saya tahu cuma Anto lui, moi lui. Artinya nggak ada ngepeng. Ya, ada satu lagu yang ingin saya nyanyikan Bapak Ibu ya. Saya worshiper lah ya, saya katakan saya ini worshiper, saya pemuji penyembah. Jadi saya suka memuji, saya dikasih Tuhan talent ya untuk nyanyi. Wah mantap kita ya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Telah perlindunganku, Dialah perlindunganku, penolong di waktu susah. dan sudah terbuka. Amin. Haleluya. Silakan.
pertolongan Tuhan sudah terbukti. Amin. Dan dia proof. Penolong di waktu susah sangat terbukti. Nah, itulah pujian yang terus memberikan saya kekuatan. Ya, I cannot speak Mandarin, but saya pikir menyanyi bisa saja. Ya, oke. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, satu karakter yang orang percaya harus miliki selama dia hidup menumpang di muka bumi ini. Karena tanpa karakter ini, saudaraku, bapak ibu, kita tidak layak disebut anak Tuhan. Tidak layak. Kalau orang Kristen tidak memiliki karakter ini, menurut Bible, menurut Alkitab, tidak pantas disebut anak Tuhan. Berkenaan dengan integritas orang percaya. Karakter yang Tuhan maksudkan di sini adalah sabar, kesabaran. Katakan kesabaran. Ngomong gampang. Untuk mengkhotbahkan kesabaran bagi pendeta, bagi kami, ya Tuhan percayakan saya melayani dari tahun 96 ya, sudah mulai full timer. 2000 sudah lebih lagi, dan sampai hari ini untuk mengkhotbahkan ini tidak terlalu sukar. Tetapi yang saya harus utarakan sejujurnya, kami pun harus bertarung dengan karakter ini untuk memiliki kesabaran. Tanpa perjuangan yang tentunya disertai oleh Roh Kudus, sesungguhnya orang Kristen pun tidak mampu. Sabarnya cuma 5 kata, S-A-B-A-R, tetapi membutuhkan 70 sampai 80 tahun untuk mempelajarinya. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Artinya dari oleh sampai kita pulang ke rumah Bapak, ini PR, homework. Saya katakan PR kenapa? Karena hidup ini dari nol sampai kita dipanggil pulang itu school of life. Itu adalah sekolah kehidupan. Dan di dalamnya tentunya ada modul, ada kurikulum. Dan kita harus up next level. Jangan sampai di situ-situ terus. Ya, tidak ada alasan untuk kita tidak sabar. Nah itu. Ya, Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Mari kita lihat. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 berkata, karena itu, kita baca bersama 2-3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Katakan amin. Amin. Ya. Sampai kedatangan Tuhan. Kapan kita punya
zona bersabar. Dari lahir sampai kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan belum datang, yang datang siapa? Kita. Saudara jangan kira akhir kiamat itu nanti Tuhan datang. Waktu kita denyut nadi berhenti. Waktu denyut nadi berhenti, jantung berhenti berdetak, itu sebenarnya kiamat, Bapak, bagi kita. Tidak ada kesempatan lagi. Dan saya mau kembali katakan, bersabar adalah karakter yang wajib hukumnya bagi orang percaya. Katakan wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Jadi bukan bagian lagi. Bersabar bukanlah bagian dari kehidupan kita, tetapi bersabar adalah suatu kebutuhan. Wah, ini saya dapatkan, saya percaya dari Tuhan. Tuhan katakan kepada saya, sabar itu adalah kebutuhan. Karena kalau tidak, Tuhan bisa berkata, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal engkau. Pak, jangan lebay. Begitu kata Tuhan. Ada dua oknum di situ yang Tuhan contohkan, petani dan para nabi. Soal kesabaran ada dua contoh, petani dan para nabi. Nah, saudaraku, dalam bahasa asli, bahasa Yunani Perjanjian Baru ya, ditulis dalam bahasa Yunani, bersabar ini dari kata makrotumia. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wah ini menarik sekali Bapak Ibu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar ini berarti tahan menghadapi cobaan. Itu sabar. Orang sabar tahan menghadapi cobaan. Yang kedua, orang sabar itu tabah dan tenang. Jadi ketahuan nih orang-orang yang sabar itu tenang. Walaupun maaf ya, istri di rumah dari pagi, dari terbit matahari sampai pada terbenam, tetap sabar, tetap tenang. Bapak-bapak jangan lihat ibunya. Ini bukan ibu-ibu yang ada di sini, ya. Ibu-ibu yang ada di kawasan Antikon. Ya, aduh. Ibu bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah tidak sabar melihat suami. Aduh, ya. Lagunya aku tak sanggup lagi. Hei, engkau yang sabar, anak Tuhan, tetap tenang. Nih, amin ibu-ibu, bapak-bapak, amin. Nah, sudah lanjut. Itu tambah tenang rupanya menurut KKBI. Ini baru bicara soal, ini baru bicara dalam paradigma umum, belum bicara dalam paradigma Alkitab, Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat kualitasnya lebih Alkitab lebih daripada paradigma umum. Ya iya dong, firman Tuhan. Lebih dong value-nya. Value, bukan duit ya. Value. Sabar juga berarti tidak terburu-buru. Aduh, banyak anak muda salah pilih jodoh gara-gara kau terburu-buru. Nah, itu yang masih muda-muda di sini belum menikah ya. Bapak-bapak ibu yang sudah menikah tidak usah pikirin jodoh lagi. Aduh, ya, karena terburu-buru, hajar saja, sikat saja. Anak muda ini, aduh, kamu jangan cari pasanganmu di diskotik dan di lain tempat yang tidak, di sana tidak ada Tuhan. Katakan anak muda, yes, amin. Ya, kalau memang berpikir jodoh, datanglah ke gereja, ke Living Church. Ah, di situ. Ya, tidak terburu-buru. Saudara pernah dengar nggak kesaksian cerita mengenai ada 4 orang naik helikopter kena badai? Belum pernah ya, belum pernah dengar. Yang pertama ini karena sudah pasti jatuh di helikopter. Yang pertama kapten bilang, sorry saya harus terjun karena ini pasti jatuh. Dan maaf, cuma ada 3 ransel parasut. Waduh, 4
orang 3 ransel. Ya akhirnya sudah sini. Mana si pilot langsung dia terjun ambil ransel pertama. Berarti tinggal berapa ransel? Tinggal 2 ransel. Ada berapa orang? 3. Ya, yang satu pengusaha, yang satu pramuka, anak pramuka, yang satu pendeta. Ini menarik sih, berat ini, berat. Si pengusaha, karena dia lebih memikirkan diri sendiri, terburu-buru. Kalau saya ditunggu di sana, bisnis masih kencang dan lain sebagainya. Kalau cuan ini besar nih untungnya, bla 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 bla. Dia langsung buru-buru dia ambil itu ransel. Satu, dia turun. Akhirnya tinggal 2 ransel berapa? 1. Tinggal Pak Pendeta dan anak pramuka. Pak Pendeta bilang, nah kamu turun, ambil ransel ini. Kamu turun dulu, biar Bapak di sini saja. Lalu si anak bilang, ya Bapak turun dulu. Tidak apa-apa. Cerita punya cerita, mereka berdua sudah berunding. Si anak berikan konklusi. Berikan suatu pernyataan yang mengejutkan. Tenang Pak Pendeta, yang diambil sama pengusaha tadi itu ransel pramuka. Ransel pramuka. Berarti ada berapa 2? Ada berapa ransel? Ada 2. Aman mereka berdua. Ini cerita bisa saja terjadi beneran, Ibu Bapak Ibu. Bukankah ada banyak orang Kristen karena terburu-buru hidup di dunia terasa hidup di neraka? Di dunia masih di dunia tapi sudah kayak di neraka. Karena terlalu terburu-buru. Nah apa-apa pikirkanlah dengan baik. Yang setuju dengan ini? Pertimbangkan. Ayo yang rumah tangga diskusi. Mau tolong orang tua pun, mau tolong mertua pun diskusi. Bisa sumber malapetaka. Yang satu lebih dominan. Aku mau tolong mamaku di hidup. Kamu tenang saja. Ini kan duitku. Ini kan duitku. Aku lebih besar dari ibu daripada kamu. Sudah bahaya. Itu sudah cikal bakal terjadi perang Gaza. Perang Gaza. Aduh, tapi nggak ada di sini Pak Gembala yang seperti itu. Ada di mana? Pedalaman Singapura. Ya itu oke, ya itu joke ya. Tidak terburu-buru. Sabar itu adalah orang juga yang ternyata menekan hawa nafsu. Jadi mampu mengendalikan emosi. Berapa banyak orang Kristen yang tidak mampu mengendalikan emosi? Kalau sudah marah ini dada. Kalau sudah marah, sudah tidak kelihatan dia anak Tuhan. Ini anak Tuhan apa anak siapa? Kalau bukan anak Tuhan, anak siapa? Aduh, kalau dia sudah marah di hari Minggu, haleluya, Senin sampai Sabtu, haleluya. Tapi tidak ada di sini. Oke, lanjut ya, lanjut Bapak Ibu. Jadi karakter ini harus ada dalam hidup orang Kristen. Mengapa? Pertanyaannya mengapa karakter ini harus dimiliki, harus menjadi hidup kita? Karena Allah itu sabar. Itu dulu. Karena Allah sabar, kita anak Allah harus sabar. Katakan harus sabar. Harus sabar. Harus. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang pengasih dan panjang sabar. Karena kita anak Tuhan harus panjang sabar. Itulah mengapa kita harus belajar sabar. Lalu apa? Sabar itu ternyata mengapa kita harus sabar? Karena sabar itu sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wow, keren ya.
Pahlawan apa? Seorang yang hebat nggak? Hebat. Menguasai kota, memenangkan pertarungan. Tapi ternyata kalau mau jujur, musuh terbesar bukanlah yang ada di luar. Musuh terbesar kita adalah siapa? Sebenarnya adalah kelemahan kita. Dan saya mau katakan, saudaraku, ya, semua itu dimulai dari cara kita berpikir. Berubahlah kamu oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mulai dari berpikir. Jadi siapa kita adalah siapa kita berpikir, cara kita berpikir. Melebihi pahlawan. Seorang yang sabar itu melebihi pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi menangkan pertarungan setiap waktu dengan diri kita. Lalu berikutnya, ternyata mengapa kita harus sabar? Karena buah roh adalah sabar. Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi saudaraku begini ya, tidak jaminan orang kuat berbahasa roh sudah punya buah roh. Ini pelajaran penting. Makanya banyak orang yang berkata-kata dalam bahasa roh luar biasa, tetapi dalam buahnya belum tentu. Betul nggak Bapak? Nah, sebagai pendeta saya harus terus belajar ini. Worship leader, pemuji, pemusik, kita semua harus belajar. Tidak jaminan orang berbahasa roh yang indah punya buah roh. Kalau begitu gimana Pak? Nah, inilah yang saya mau katakan. Berbeda antara karunia dan karakter. Karena karunia membuat orang terbang tinggi, tetapi karakterlah yang akan mempertahankan orang itu pada bidang. Makanya saudara, tidak salah kalau saya mau katakan, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Orang percaya yang dapat dipercaya karena atasan melihat kita sabar. Kalau pimpinan punya anak buah yang sabar, mantap. Nah, aplikasinya saudaraku dalam hal sabar ini, perwujudannya adalah tentunya kita harus sabar. Yang pertama nih, ini dalam kacamata Alkitab Tuhan bilang begini, kamu harus sabar terhadap sesama. Itu aplikasi. Kita lihat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuat jugalah demikian. Kepada siapa kita harus sabar? Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada sesama. Sesama siapa? Bukan orang Kristen saja. Saudaraku, ternyata orang-orang di luar sana tuh dilatih ya soal ini ya Bapak Ibu ya. Orang-orang di luar sana jangan kira mereka tidak sabar. Banyak juga orang-orang di luar sana yang sabar. Nah, bagaimana dengan kita yang adalah anak Tuhan? Saudaraku, bagi manusia bisa mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan, kita tidak bisa sabar seperti Tuhan Yesus sabar kalau bukan Roh Kudus yang memampukan. Katakan amin. Amin. Makanya saya yakin, Pak Gembala, saya sangat yakin, ketika jemaat setia seperti ini, jemaat terus belajar kebenaran, ya, integritas, karakter, sabar itu akan muncul dalam hidup kita. Karena bukan oleh kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang diam di dalam kita. Berikan bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mau sabar, angkat tangan, saya berdoa, Tuhan mampukan saudara dan saya. Beri tepuk tangan untuk
Ku yakin saat kau berfirman, yes, ku menang saat kau berpindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Lanjutkan. Ku aman karena kau menjaga. Yes. Kuat. Ku kuat karena kau merawat hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan kulihatnya. Jadi kesabaran itu, saudara, bukan lagi menjadi satu bagian dari orang percaya, tapi karakter sabar ini menjadi kebutuhan kita. Dan suksesnya hidup orang percaya tergantung pada yang satu ini. Dan Tuhan memampukan kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya sudah katakan di awal perjumpaan, tidak mudah ini. Kalau semuanya berjalan lancar, everything running well, oke, yes, bisa. Tapi coba ketika hak-hak kita diganggu, seperti Abraham menunggu sekian puluh tahun tidak punya anak, bersungut-sungut rata-rata manusia itu. Ketika Anda sudah bersungut-sungut, berarti di situ letak kita bisa katakan Anda kurang percaya. Karena ternyata bersabar ini, ya Bapak Ibu, kesabaran adalah percaya pada suatu kepastian. Amin. Yes. Katakan kesabaran adalah. Katakan kesabaran adalah percaya pada suatu kepastian. Dan yang pasti itu hanya Tuhan Yesus. Ketika imanmu goyah, ketika kepercayaanmu little, kecil, kurang, disitulah orang tidak bisa sabar menunggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi yang sabar terhadap sesama itu wajib. Jangan sampai kita kalah sama orang dunia, Bapak Ibu. Jangan malu-maluin. Orang dunia saja bisa sabar. Ya, unbeliever. Masa kita kalah? Kita bersama Roh Kudus kok. Namun saya percaya yang hadir di tempat ini akan hadir lebih daripada pemenang. Ya, kepada siapa lagi kita harus menunjukkan, mengaplikasikan percaya? Ya, kita sabar menantikan janji-janji Tuhan. Ya, sabar menantikan janji Tuhan. Petani itu petani apalah yang ya apa saja lah. Petani itu dia nanam dan langsung tumbuh. Betul nggak, Bapak? Coba berapa bulan orang manusia itu dikandung dalam kandungan? Berapa lama? 9 bulan 10 hari kira-kira ya. Coba baru 1 bulan langsung, ayo, kamu 1 bulan ya. Sudah 1 bulan lalu sesar, ayo sesar 1 bulan mati. Ya mati, sabar. Suami tidak berubah-berubah, istri tidak berubah-berubah. Sudah apa bagaimana?
sabar. Dan firman Tuhan katakan, kelakuan kita mengubah orang lain. Jadi lebih baik kita lebih baik kita khotbah dengan perbuatan, khotbah dengan kelakuan daripada kita khotbah dengan kata-kata. Betul nggak Bapak? Makanya itu saya setuju. Tugas kita menjadi terang. Tugas kita menjadi terang, menjadi garam. Bukan langsung mengubah orang. Dan perubahan itu jangan diharapkan dari orang lain terlebih dahulu. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Anak-anak akan melihat kok kita orang tua sabar dan jadi mengajarkan anak sabar mesti orang tuanya dulu tunjukkan perilaku sabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 coba kita lihat ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Baca bersama. 2, 3. Ia membuat bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah. Iya, terbatas sekali kita. Tapi Tuhan bilang indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalan. Betul? Tak terselami jalannya. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Saudara, itu pasti kok indah. Percaya, indah pada waktu. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan bagian kita. Ia membuat, coba. Yang membuat siapa? Tuhan Yesus. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak bisa dipaksa-paksa, kata orang Jawa. Ada orang Jawa di sini ya. Ojo dipaksa-paksa. Apa itu? Dipaksa-paksa itu ora enak. Dipaksa-paksa itu tidak enak. Sabar lihat anak berubah. Sabar melihat anak jadi pintar. Jangan terlalu orang tua kadang-kadang tidak sabar. Kalau begini, belum bisa bahasa Inggris. Kok Inggris masih begini? Untuk yang baru datang. Sabar dong. Ada proses. Nah itu dia. Jadi orang sabar itu tadi percaya akan kepastian. Nah kepastian itu melalui proses. Dan semua kita ini dalam proses. Makanya sabar itu sampai kapan belajarnya? Sampai kapan? Mati. Sampai akhirnya kita dipanggil pulang. Tapi mesti naik level. Sabar yang dulu waktu belum ke gereja harus beda dong. Apalagi kayak pendeta begini. Masa belum pendeta sabarnya 10, sudah jadi pendeta 23 tahun, sabarnya baru 12. Jangan dong. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Apalagi kalau usia kita, maaf ya, sudah senja. Bukan usia senja sih, udah usia emas. Tidak jaminan memang yang muda lebih dulu pulang. Tidak ada jaminan. Ya Pak Gembala ya. Pak Gembala dan saya ya kita tidak tahu siapa duluan. Iya Pak. Betul Pak. Bisa Bapak duluan, saya belakangan. Bapak saya belakangan, Bapak duluan. Oh sama aja, sama aja. Atau Bapak belakangan saya duluan, atau saya duluan Bapak belakangan. Ibu Bapak sorry ya, mati itu untung. Amin. Ya. Keunggulan orang Kristen Mami salah satunya adalah mati aja untung, apalagi hidup. Amin. Yes? Yes. Loh, kok takut mati? Kalau
dia belum dipanggil pulang, berarti PR-nya belum selesai. Belum selesai. Berarti yang khotbah belum selesai. Ini memang belum selesai. Ini istri saya, dia adalah saksi saya, sama enggak? Tapi sudah jauh ya dari dulu. Coba tanya dia jujur. Jauh banget dari dulu. Sekarang saya sih sudah bisa senyum tengah-tengah suka, senyum. Walaupun jadi darah, tapi tetap senyum. Senyum. Tapi hidup ini kesempatan, nggak ada kesempatan lain. Program saya sudah mesti selesai. Ya, kayaknya udah harus selesai, udah harus panjang ini. Bisa. Harus. Hidup ini hanya satu kali. Jangan macam-macam, satu macam saja. Katakan satu macam. Satu macam. Tidak, jangan macam-macam. Satu macam saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktunya Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, makanya hidup selagi engkau masih Tuhan. Bila saatnya nanti Tuhan berjaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Jadi sebelum pulang harus selesai. Amin. Amin. Saya sangat yakin tidak ada doa lagi ketika orang sudah meninggal. Mau didoain apa lagi? Betul nggak Bapak? Mau apa lagi didoain kalau sudah meninggal? Nanti deh satu waktu saya ngomong ini. Jangan sekarang, ini panjang nanti. Panjang, ya udahlah. Yang indah pada waktunya. Yang penting bagian kita dilakukan sabar. Layani Tuhan. Dalam pelayanan kita dilatih untuk sabar. Karena kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Amin. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Artinya penderitaan orang lain mulai kita belajar tangguh. Makanya bisa sabar. Kalau aku egosentris, ego, tidak bisa sabar. Tetapi ketika kita teosentris, kita berpusat pada Yesus yang siap mati untuk sesama. Wow, sahabat pasti mati. Amin. Orang yang siap mati bagi sesama, artinya matinya di sini bukan mati fisik ya, mati rasa. Antigores, tahu antigores? Antigores. Nggak kuping panas, kuping tipis, pasti dia sabar. Itu sabar menanti janji Tuhan indah pada waktunya. Ayat terakhir, sabar dalam kesusahan. Roma 12 ayat 12. Ya sudah selesai. Bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Hari ini doa-doa belum dijawab, tetap bersukacita. Sakit belum sembuh, tetap bersukacita. Cita-cita belum tercapai semuanya, tetap bersukacita. Katakan amin. Amin. Itu orang sabar. Karena pasti dia punya kepastian bersama Tuhan. Dan Tuhan bagi dia adalah kebahagiaannya. Wow, itu sih asik. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan, dalam kesesakan. Terus bertekun dalam doa. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Amin. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri. Haleluya. Mari pemusik. Puji Tuhan. Oh glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang membuat mujizat. Angkat tangan yang rindu terima mujizat. Saya doa, mari.
Tangan-tangan yang diangkat, Tuhan turun tangan. Mujizat terjadi. Kesabaran, roh sabar turun atas kita, memampukan kita menjadi berkat, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Lalu apa kita? Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Silakan Pak Gembala. Dia tadi ya, ketinggian ya. Ketinggian turun. Turunnya lagi. Soalnya kalau saya lagi on, Apple ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Terima Tuhan. Yes. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Victor. Tuhan memberkati sekeluarga dan memberkati pelayanannya di mana Yakub berada. Puji Tuhan. Disini. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Jadi saya juga dimulai untuk berdoa persembahan seperti itu. Terima kasih. Oh glory. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih juga firman-Nya sudah disampaikan, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pendeta Victor dan keluarga, berikan dia kekuatan kesehatan, berkati dalam pelayanan. Tuhan, sekarang kami akan memberi persembahan kami, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang belum memberi maupun yang sudah memberi. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Selain persembahan kita, dan mari bersama-sama naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
Sekali lagi saya meminta kita tepuk tangan untuk yang melayani kita hari ini. Jack dan tim, terima kasih Pak. Yang melayani hari ini di bawah mimbar, di atas mimbar, kiranya Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Sekali lagi juga tepuk tangan dulu untuk Pak Victor. Associate, terima kasih Pak buat melayani Ibu. Harus sering-sering nih Pak. Berikutnya juga saya mau menyambut Bapak, Ibu, saya panggil tulang sebenarnya ke boleh berdiri biar kenal kita semua, mungkin sebagian kenal Bapak Ibu silakan berdiri kasih tahu namanya Bapak Ibu. Ya. Nama saya Jimmy Barton, istri saya Erlinda Sianturi, tapi sekarang Barton. Kami sekali-sekali datang ke sini. Kebetulan hari ini kami datang ke sini. Puji Tuhan, kami sangat diberkati oleh Terima kasih Pak. Ya. Saya dan Ibu Roy panggilnya itu tulang kalau ke sini. Ya. Puji Tuhan. Selamat welcome back, team. Welcome back from Hawaii. Ya, from Hawaii from your vacation. Tepuk tangan dulu buat mereka. Selamat memberkati Bapak Ibu. Mohon waktu 1 menit yang melayani kita, maksud saya yang berulang tahun di minggu keempat, minggu terakhir 28 itu Dewi Kusuma, ini cucu ya, cucu Ibu Morin. Lalu tanggal 30 Oktober itu wedding anniversary Reza dan Tasya. Seperti biasa akhir bulan kita akan undang semua yang berulang tahun, kita akan doakan ya. Retreat ini yang sudah seperti saya sampaikan, sudah disampaikan Ketua Panitia minggu lalu, ini yang perlu kita persiapkan, saudara-saudara. Kalau saudara masih ada saudara diberi kesempatan untuk ikut, masih ada tempat ya. Ada berapa? Masih ada 3 atau 4 lagi ya, 4 orang lagi. Jadi masih bisa, silakan Bapak Ibu yang saya sangat mengharapkan, mengencourage, mendorong saudara, karena juga itu harinya adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita hari Minggu 26 tidak ada ibadah di sini, tapi kita ada ibadah di Puncak ya, di tempat retreat. Puji Tuhan. Ini yang perlu saudara Bapak Ibu bawa. Lanjut Pak, lanjut mereka. Ini kaos retreat kita, kasih tahu ukuran saudara kepada panitia, Pak Jack sama Pak Richard, kasih tahu ukuran saudara. Berikutnya Zoom prayer meeting yang akan melayani kita minggu depan ini. Siapkan diri saudara, Zoom prayer meeting untuk semua ya, jadi saya kirim ke grup WhatsApp grup, saudara tinggal klik saja, karena di sana juga linknya, saudara tinggal klik saja dan kita berdoa bersama-sama. Jadi saudara yang perlu dan akan melihat pertolongan Tuhan lewat doa, datang dan kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata ketika kita berseru. Lanjut. Sebentar selesai ibadah ada rapat panitia retreat, tentu juga di dalamnya ada pengurus. Setelah ibadah ini jam 11 pagi nanti di rumah Pak Jack. Juga minggu depan persis ini para pengurus kita akan bicarakan pekerjaan Tuhan, mau kemana gereja ini berjalan, seperti apa yang Tuhan taruh. Saya akan ajak saudara, ini schedule-nya, mari pikirkan pekerjaan Tuhan selagi kita diberi kuat. Begitu ya Pak Pendeta ya? Amin. Iya. Karena saya percaya Tuhan sangat-sangat menghargai saudara yang ambil bagian, mengambil keputusan untuk melayani pengurus. Amin. Dan Tuhan akan beri kekuatan bagaimana pekerjaan Tuhan harus semakin bertumbuh. Ada lagi? Tidak ada. Jadi sekali lagi Pak Pendeta, terima kasih buat pelayanannya. Kita sangat diberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan hormat dan berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan ada
adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau yang menopang, Kau yang menuntun, Kau yang memberkati kami. Kami percaya ketika kami merendahkan diri, bersehati mencari wajah-Mu, maka berkat Tuhanlah yang Kau curahkan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Kami akan membawa pulang firman-Mu dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan karena kuasa Roh dan firman-Mu menyertai dan memberkati kami. Jalan-jalan dibukakan, berkat Tuhan dilimpahkan, pertolongan-Mu terjadi dalam umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami. Yang khusus kami mendoakan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Berkati Pendeta Victor, ibu dan anak-anak. Tuhan tahu langkah pelayanan mereka ke depan. Terus Tuhan pakai seturut dengan kehendak dan rencana-Mu yang ajaib. Mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena keterbatasan mereka, karena tugas pekerjaan, karena mereka lemah tubuh, karena mereka harus dalam masalah pergumulan yang harus mereka hadapi. Oh Tuhan, beri jalan keluar. Oh Tuhan, beri pertolongan sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah kepada Tuhan. Mendoakan saudara-saudara kami yang beribadah lewat online, Tuhan juga berkat-Mu atas mereka. Engkau mencurahkan rahmat pertolongan-Mu bagi kami. Kami pasrahkan retreat kami ke depan Tuhan di bulan November. Biar Tuhan campur tangan. Terima kasih. Terus Engkau menyertai, memberkati panitia, diberkati, dipakai Tuhan, dan semua acara boleh berjalan dengan baik. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Biar pekerjaan Tuhan boleh terwujud, kehendak-Mu jadi. Kami mendoakan biar semua jemaat-Mu boleh ikut ya Tuhan. Beroleh kesempatan untuk menikmati acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat-Mu sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai dan memberkati. Terima kasih buat makanan yang telah Tuhan siapkan. Berkati Ibu Gembala yang telah menyiapkan pagi ini bagi gereja Tuhan. Berkati dan urapi, balaskan cinta kasih dan berkati pembicaraan kami di meja makan. Biar kami boleh saling menopang, menguatkan lewat pembicaraan kami. Terima kasih Bapak, dengan doa kami. Sebentar kami akan pulang. Turunkanlah berkat-Mu, sebab itu janji-Mu. Saudara terkasih, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bawa firman Tuhan dan lakukanlah itu dalam kehidupan-Mu. Hidupilah firman itu dalam kehidupan-Mu hari lepas hari. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia menyertai dan memberkati engkau. Kuasa-kuasanya ada pada kita ketika kami mencari wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Doa teduh ibadah kita telah selesai.